Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang subtema 2 PB1 dan 2 ya. Silahkan disimak dengan baik. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang pantun dan syair. Pantun dan syair adalah salah satu dari puisi lama, jenis puisi lama ya. Jadi ada puisi itu ada dua, puisi lama dan puisi modern. Nah, pantun dan syair itu adalah termasuk dari jenis puisi lama. Bedanya apa pantun dengan syair? Meskipun dia adalah puisi lama, sama-sama puisi lama, dia mempunyai perbedaan dan kesamaannya. Dia sama-sama mempunyai tujuan menyampaikan suatu pesan, tetapi perbedaannya ada perbedaan tertentu. Jadi kalau pantun itu terdiri dari sampiran dan isi, jadi kan ada 4 baris, 2 baris untuk sampiran dan 2 barisnya isi. Sampiran ini biasanya ada di depan, sedangkan isi biasanya ada di belakang atau di bawah. Jadi misalnya ada contoh pantun. Burung dara terbang ke awan, terbang di langit sangat lama. Didiklah tanganmu dengan dermawan, suka membantu kepada sesama. Jadi yang menjadi sampiran adalah burung dara terbang ke awan, terbang di langit sangat lama. Itu yang menjadi sampiran. Kemudian didiklah tanganmu agar dermawan, suka membantu kepada sesama. Itu yang disebut dengan isi atau maksud dari puisi tersebut. Nah, pantun dia mempunyai sajak A, B, A, B atau A, 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 A ya. Sajak itu apa toh Ustazah? Sajak itu yang ada di akhirnya. Misalnya burung dara terbang ke awan N gitu. Terbang di langit sangat lama A. Akhirannya N dan A, berarti dia bersajak apa? Bersajak A B A B. Tuh. Dan yang terakhir, ciri-ciri pantun adalah terdiri dari 18 sampai 12 suku kata. Tuh. Kemudian sedangkan syair dia semuanya berisi tentang isi. Jadi dari baris awal hingga baris akhir dia berisi tentang isi. Ya, tidak ada sampiran. Syair tidak mempunyai sampiran. Semuanya dari awal dan akhir itu adalah isi. Ya. Kemudian sajaknya, akhiran katanya itu adalah A A A A. Dan terdiri dari 9 sampai 10 suku kata. Contohnya di LKS itu ada teringat saat pertama berjabat. Akhirannya apa? T, ya toh. Kau sapa aku dengan hangat. Akhirannya T lagi. Hingga menjadi teman erat. T lagi. Berpisah pun terasa berat. T lagi. Jadi bukan sajaknya T ya, tapi sajaknya A A A A. Kalau misalkan dari di atas kayak pantun tadi di atas sama di bawahnya beda, berarti A B A B. Kalau si syair ini dia tidak mempunyai sajak kecuali sajak yang lainnya, kecuali sajak A A A A. Selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan sistem peredaran darah manusia. Seperti yang kita ketahui, darah adalah komponen yang sangat penting bagi tubuh kita. Jadi darah adalah yang mempengaruhi kinerja organ yang ada di dalam tubuh kita. Ketika peredaran darah terganggu, maka kinerja atau sistem kerja organ tersebut juga akan otomatis terganggu. Nah, gangguan peredaran darah tersebut ada
dua faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor dari luar, dan yang kedua adalah faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam tubuh kita. Faktor eksternal biasanya dia dipengaruhi dari pola makan kita, gaya hidup kita, ya. Contohnya misalnya penyakit anemia, leukemia, hipertensi, itu semuanya berasal dari faktor eksternal atau disebabkan dari gaya hidup kita atau pola makan kita yang tidak sesuai dengan standar kesehatan. Nah, sedangkan faktor internal berarti dia berasal dari dalam tubuh kita. Biasanya dia terjadi karena faktor genetik. Jadi ada kelainan gen atau kelainan kromosom yang ada di dalam tubuh kita. Contoh penyakitnya apa? Seperti misalnya hemofilia atau talasemia. Itu adalah penyakit-penyakit peredaran darah yang berasal dari faktor internal. Yang terakhir kita bahas tentang properti tari. Properti tari yaitu adalah alat yang digunakan penunjang tari supaya tarian tersebut kelihatan lebih hidup lagi. Contohnya misalnya tari reog Ponorogo itu menggunakan properti reog. Kemudian tari topeng dia menggunakan properti topeng. Kemudian tari pendet dia menggunakan properti bokor. Nah, seperti itu. Nggih. Demikian penjelasan singkat dari Ustadzah. Semoga membawa banyak manfaat. Tugasnya hari ini adalah yang pertama membuat syair. Yang kedua adalah silahkan menyebutkan 5 tarian dan beserta propertinya. Misalnya kayak tadi reog Ponorogo, propertinya reog. Nah, seperti itu. Nggih. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.